Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Alhamdulillah hari ini kita berjumpa kembali dalam pelajaran IPA, yaitu materi rangkaian listrik dan paralel. Hari ini kita akan belajar tentang rangkaian seri dan rangkaian paralel menggunakan alat peraga listrik. Kalian pernah melihat lampu hias tidak? Nah, kenapa ada lampu yang mati semua, tapi ada juga yang hanya satu saja yang hidup? Nah, kita akan belajar penggunaan rangkaian listrik dan seri dalam kehidupan sehari-hari. Hari ini kita akan merangkai rangkaian listrik seri menggunakan alat peraga. Baik anak-anak, hari ini Bapak akan mengenalkan beberapa alat peraga praktek untuk membuat rangkaian seri. Ya, di dalam pembelajaran kali ini sebenarnya kita juga bisa menggunakan kabel, kemudian juga bisa menggunakan lampu, ya. Lalu ada saklar, ya. Tetapi ini yang penting adalah konsep dari rangkaian seri dan rangkaian paralel. Pertama adalah ini board, ya. Ini adalah papan board untuk menancapkan semua komponen-komponen elektronika. Lalu di sini ada terminal penghubung, ya. Di sini ada Bapak siapkan ada 10, ya, tapi dalam prakteknya mungkin tidak digunakan semua. Lalu ada 2 lampu pijar kecil, ya. Nah, kemudian di sini ada fitting lampunya seperti ini, ya, dengan simbol ini adalah simbol lampu. Lalu ada 2 di sini. Bapak menggunakan 2 fitting lampu dan 1 saklar. Ini adalah saklar yang 0 ini off, kemudian kalau pencet ditekan 1 itu on. Kemudian kabel penghubung ke catu daya, ya. Ini kabel penghubung catu daya, dan satu lagi adalah catu dayanya. Nah, kita menggunakan catu daya ini untuk mengalirkan listrik sebagai pengganti baterai. Kalau kalian punya di rumah ada baterai, kemudian ada kabel, ada fitting lampu dan lampunya, kemudian ada saklarnya juga, itu juga bisa digunakan. Jadi seperti ini, ya. Ini adalah alat dan bahannya. Baik, sekarang kita akan mulai mencoba merangkai rangkaian seri menggunakan alat-alat yang sudah tersedia di sini, ya. Nah, pertama adalah apa itu rangkaian seri? Rangkaian seri adalah arus listrik yang hanya memiliki satu jalur, atau rangkaian listrik yang hanya memiliki satu jalur. Nah, untuk memulainya, pertama kita sambungkan dulu ini, ya, sebagai kabel. Jadi setiap titik-titik ini dia kalau kita sambungkan dia sudah tersambung. Nah, seperti ini. Tuh. Buka, ya, di sini 1. Kemudian ini adalah saklarnya. Tuh. Kemudian kita sambungkan lagi dengan penghubungnya. Lalu kita masukkan ini lampunya, ya, seperti ini. Kemudian kita sambungkan lagi penghubungnya. Nah, kita bisa masukkan lagi lampunya di sini, lalu penghubungnya di sini, satu lagi di sini, kemudian satu lagi kita masukkan di sini. Oke. Nah, jadi di sini arus listrik nanti catu dayanya akan kita masukkan di sini pada bagian titik ini, ya, kemudian titik ini juga. Nah, seperti ini, ya. Jadi di sini arus listrik mulai mengalir dari kutub positif ke terminal penghubung, saklar, lalu lampu, kemudian penghubung lagi. Jadi kalau misalnya dalam kabel tuh dia hanya satu ini, ya, satu jalur begitu. Ini sudah jadi, kayak jadi seperti ini kira-kira. Baik, sekarang kalau sudah jadi seperti ini, ya, kita akan sambungkan dulu lampunya, ya, ke dalam fitting
ini ke fitting lampunya. Kita pasang satu lagi di sini. Nah, seperti ini. Oke, ingat ya, dalam rangkaian seri ini hanya terhubung dalam satu jalur, jadi arus listrik mengalir dalam satu jalur seperti ini. Nah, kemudian kabelnya kita sambungkan ke catu daya. Nah, ini catu dayanya ya, kita sambungkan di sini. Oke, catu dayanya sudah kita sambungkan. Nah, di sini ada voltase ya. Voltasenya ini kita bisa setting ke 3 volt. Nah, ini 0, 3 volt, 6 volt, 9 atau 12. Saya cukup menggunakan 9 volt saja ya. Kemudian baru di sini ada power. Kemudian ada tombol AC. Nah, kalau tombol AC ini adalah alternating current, artinya listrik yang keluar dari sini 220 volt. Tapi karena kita menggunakan arus listrik yang kecil, DC yaitu direct current atau arus listrik searah, maka kita menggunakan DC. Ini sama dengan baterai ya. Jadi kalau teman-teman punya baterai bisa menggunakan ini. Jadi seperti ini kira-kira. Nah, ini posisi positifnya di sini atau negatifnya ya. Sampai yang penting dia terhubung seperti ini. Nah, kemudian kita off dulu. Oke, kalau sudah, lalu kita tekan tombol powernya. Nah, ini sudah menyala. Baru kita nyalakan. Nah, lihat di sini lampu rangkaian seri sudah menyala, ya. Jadi kalian amati bahwa kalau lampu dalam rangkaian seri ini dia sebenarnya kelihatannya karena di video mungkin lebih terang, tapi sebenarnya dia lebih sedikit ya. Dia nyalanya redup, tidak terlalu terang ya. Bagaimana kalau dalam rangkaian seri kita cabut lampunya satu, kita matikan ya. Ini nggak apa-apa karena kita menggunakan arus listrik searah ya. Nah, lihat, kalau kita copot satu, maka lampu yang ada di sini juga mati. Nah, itu adalah salah satu dari ciri rangkaian seri. Jika satu lampu mati, maka semua ikut mati dan cahaya lampu menjadi lebih redup. Keuntungan dari rangkaian seri ini adalah kita bisa menggunakan kabel yang lebih sedikit ya dibanding ketika menggunakan rangkaian paralel. Nah, sekarang kita sambungkan lagi ya lampunya ya ke dalam ini, ke dalam fitting lampu. Kita sambungkan, kita nyalakan. Nah, dia nyala kembali. Jadi itu adalah rangkaian seri. Jadi begitu bagaimana cara membuat rangkaian seri. Baik teman-teman, tadi adalah bagaimana cara membuat rangkaian seri ya. Rangkaian seri itu disusun secara berderet, ini berderet ya. Kemudian penggunaan kabel atau penghubungnya itu lebih sedikit ya. Jadi lebih hemat kabel atau lebih hemat alat penghubung. Nah, sekarang kita akan membuat rangkaian paralel dan apa bedanya dengan rangkaian seri ya. Kita lepas dulu satu-satu ya. Kita coba copot satu dayanya. Nah, sini kita lepas. Ini saya sambungkan aja jadi satu ya. Kita tambahkan satu. Sini. Nah, kemudian di sini kita copot, masukkan di sini satu. Oke, lalu ini di sini kita ambil. Nah, kita akan buat cabang di sini ya. Kita akan buat cabang di sini. Jadi kita tambahkan satu lagi. Nah, ini untuk percabangannya. Jadi dia itu tadinya lurus ya. Kemudian di sini ada percabangan. Nah, ini disebut dengan rangkaian paralel. Lalu kita masukkan satu lampu yang tadi ini di sini. Nah, jadi rangkaian paralel itu berbeda ya dengan rangkaian seri karena dia ada percabangan di sini.
sehingga susunan kabelnya lebih panjang. Oke, sekarang kita akan masukkan satu dayanya di sini. Satu lagi kita masukkan seperti ini, lalu kita tekan on. Nah, lihat, ini nyala ya, dan nyalanya itu lebih terang ya, lebih terang dan lebih cerah dibanding yang tadi menggunakan rangkaian seri. Karena rangkaian seri tadi itu disusun secara bercabang, dan kalau misalnya kita akan melepas satu lampu, apa yang terjadi ya? Oke, kita matikan dulu ya. Kita putus nih lampunya satu ya. Apakah lampu ini akan menyala atau tetap redup? Nah, ternyata lampu yang ada di sebelahnya itu tetap menyala ya. Oke, kita coba sekali lagi. Bagaimana kalau yang ini dipasang, kemudian lampu di sebelahnya ini kita lepas ya, lalu kita nyalakan. Nah, lampu keduanya tetap menyala dimanapun posisinya, karena tadi rangkaian paralel itu dia dibuat bercabang arus listriknya, sehingga lampu satu itu kalau dimatikan tetap menyala. Jadi itu perbedaannya dengan rangkaian seri. Baik, sudah paham sampai sini ya teman-teman semua ya? Baik anak-anak, jadi dari percobaan rangkaian seri dan paralel tadi ya, kita bisa menyimpulkan bahwa perbandingannya adalah kalau rangkaian seri jalur arusnya itu hanya satu, sedangkan paralel itu jalur arusnya itu bercabang. Kemudian kalau misalnya satu lampu mati di rangkaian seri itu semua lampu akan mati, dan kalau di rangkaian paralel jika satu lampu itu dimatikan, maka lampu yang lain tetap menyala. Nah, kemudian dilihat dari kecerahan lampunya, lampu pada rangkaian seri itu lebih redup dibanding lampu pada rangkaian paralel. Karena kalau dalam rangkaian paralel, lampunya itu nyalanya lebih terang. Dan kemudian pada penggunaan kabel atau pada penggunaan alat penghubungnya itu lebih banyak menggunakan kabel pada rangkaian paralel, tetapi pada rangkaian seri lampunya penggunaan kabelnya itu jauh lebih sedikit. Jadi sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat dan dapat kalian gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya misalnya dalam penggunaan lampu kamar ya. Kalau misalnya lampu kamar kamu nyala, lampu kamar dapur bisa jadi tidak mati. Itu berarti di rumah kamu menggunakan rangkaian paralel.